Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi zurriyati ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin. Baik, alhamdulillah, barakallah buat seluruh mak-mak calon ahlul surga, calon penghuni surga yang sampai hari ini Amin, amin, amin. masih istiqomah untuk dekat sama Quran, ya. Nah, semoga sampai akhir hayatnya dipanggil sama Allah dalam keadaan tetap berduaan dengan Al-Quran. Amin, amin, amin ya rabbal Karena alamin. sejatinya, Amin ya rabbal alamin. belum lah Ustadz, kayak belum mau mati nih, cepat nggak ngomong mati. Nah, karena sejatinya manusia itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Nah, dan akan dibangkitkan dengan siapa yang dia cintai. Nah, dengan kita semangat membuka Quran, itu menunjukkan kita beriman kepada baginda Rasulullah SAW dengan apa yang sudah beliau wariskan, beliau sedang perjuangkan kepada kita. Oke, karena sekali lagi tidak semua orang di dunia ini, tidak semua orang di alam semesta ini diizinkan oleh Allah untuk bisa dekat dengan Quran. Jangankan menghafal, membacanya saja tak sempat. Jangankan membaca, mendengarkan, menyentuhnya saja tak bisa. Jangankan menyentuh, bahkan mendengarkannya pun tak ada waktu. Karena itu akhirnya dia tak pernah mendengarkan Quran. Sebagaimana Allah sudah sebutkan di Quran, di surah Asy-Syu'ara, surah ke-26, ayat 212. Ada orang-orang di muka bumi ini yang Allah takdirkan mendengarkannya pun Allah jauhkan dari Al-Quran. Nah, sehingga hidupnya jauh dari kata-kata nasihat, jauh dari kata-kata kalam-kalam Allah. Ini loh posisi hidup yang sangat sulit ya. Ketika Al-Quran pun tidak Allah izinkan diperkenankan dengan kita. Kok bisa? Ya, iya, karena Quran bisa sampai ke kita itu Allah yang gerakkan. Allah sudah sebutkan di surah Al-Mursalat, surah tentang para malaikat, yaitu malaikat yang diutus membawa kebaikan, malaikat yang diutus menyebarkan seluas-luasnya rahmat Allah. Nah, malaikat jadi perantara Quran itu sampai karena ada malaikat yang diutus sama Allah untuk diperkenankan. Nah, seperti itu. Ada orang pagi-pagi buka Instagram, isinya gibah, isinya ajakan judi online, ajakan maksiat. Dia buka TV demikian dan dia malah menyukai hal itu. Nah, ada orang juga karena sehari-hari sukanya dengan ceramah, maka isi daripada sosial media aja begitu dibuka ajakan-ajakan positif, di situ saja sudah membuktikan. Oke. Nah, maka ayah bunda rahmati Allah sekali lagi sebuah kesyukuran yang ayah bunda yang bisa dirasakan oleh ayah bunda semuanya karena hari ini Allah masih istiqomahkan kita untuk bisa mendengarkan ayat-ayat Quran bahkan sampai bisa menghafalnya. Nah, semoga pasang niat, pasang cita-cita, spirit ini, semangat ini bukannya sampai malam hari ini. Tapi spirit dan semangat ini sampai kita menutup mata. Bahkan ada salah satu hadis itu, ketika seseorang tuh udah niat buat ngafal Quran, dan maka Allah cabut nyawanya sebelum dia menuntaskan hafalan Qurannya, maka Allah sudah setarakan dia dengan orang-orang yang mau menghafal, yang sudah selesaikan Al-Qurannya. Semoga kita dikelompokkan dan digolongkan
dengan orang-orang yang juga sudah menuntaskan dan memperjuangkan Al-Quran. Oke, nah berikutnya yang saya ingin ngajak ayah bunda adalah saat ini, maka menghafal Quran saja belum cukup. Nah, bagaimana membuat Quran, menjembatani Quran? Karena hari ini saya kemarin ngobrol dengan salah satu ustadz nasional. Beliau karena sudah guru ya, sudah banyak kontribusi dalam dunia dakwah. Beliau cerita sekarang nih Buya sedikit sedih. Kenapa Buya? Saya bilang karena kualitas pengarang penghafal Quran zaman sekarang jauh berbeda dengan zaman Buya, kata dia. Maksudnya, iya, hari ini banyak orang yang menghafal Quran, tapi tak memahami Quran. Nah, maka ketika ayah bunda sudah menghafal Quran hari ini, PR berikutnya adalah naik level, menjalankan perintah berikutnya. Oke, apa perintah berikutnya? Yaitu afala yatadabbarunal Quran. Bahkan Allah sindir, kata Allah. Oke, perintahnya afala yatadabbarunal Quran. 2 kali perintah tersebut. Pertama di surah An-Nisa ayat ke-82. Afala yatadabbarunal Quran. Kata Allah, maka tidaklah mereka menghayati, mendalami Al-Quran. Nah, oke. Nah, jadi ada perintah kata Allah tadabbur. Perintah untuk memahami Quran. Bukan hanya membaca, mendengarkan, menghafal, tapi hey Winarti, hey Nina, kau sudah paham Quran belum? Nah, oke, ada perintah daripada Allah yaitu kalaulah Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak sekali hal yang bertentang. Nah, maka tadabbur. Tadabbur itu, ya kan, asal katanya duburun, jamaknya adbar, ya kan? Nah, ada 2 kata-kata menghayati. Jadi betul-betul Quran itu apa ciri-ciri orang? 2 ayat, satu surah An-Nisa, satu lagi di surah Muhammad ayat ke-24. Bahkan di surah Muhammad ayat ke-24 ini Allah lebih strike menyindirnya. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Nah, orang yang tidak menghayati Al-Quran itu Allah korelasikan sama dengan, jadi gini, teman ayah bunda harus sudah mulai paham ini level orang kafir atau jahiliyah. Ini level orang beriman. Ini level hijrah. Ini level orang takwa atau jihad. Ini level orang ikhlas paling tinggi. Nah, kalau orang kafir ini betul-betul tak mau menerima Quran. Artinya maksiatnya tidak menerima Quran. Level orang beriman, dia tahu Quran, ya kan? Dia baca Quran, jadi kita harus paham setiap tangga itu punya level maksiat beda-beda. Aku beriman, nah apa bukti imannya? Oke, maka bukti iman sebagai Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 121. Bukti kau beriman, kau baca Quran. Alladzina atainahumul kitab. Orang-orang yang telah kami beri kitab, yatslunahu haqqa tilawat. Mereka baca bagaimana semestinya. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang beriman. Berarti orang beriman itu bukan hanya menerima. Berarti dia kalau maksiat di sini, jadi di sini dia nerima positif iman, berarti dia nerima. Maksiatnya di bawahnya adalah dia tidak membaca. Aku percaya dengan Quran, betul. Dan Nabi kita tuh
Nabi kita tuh ada luar biasa, tapi tak baca. Nah, oke. Nah, di level hijrah dia sudah baca. Nah, maksiatnya apa? Tidak memahami. Begitu dia. Jadi biar kita enggak biar ayah bunda sudah di level hijrah sekarang. Sudah di level mau belajar. Bukan lagi hanya sekedar baca. Tapi kalau tidak memahami, maka sama dengan Allah sebutkan hatinya terkunci. Ini yang jadi masalah. Banyak, Bang. Maka indikator orang makin dekat dengan Quran, hatinya lembut, mudah memaafkan. Kalau sudah hatinya lembut, hatinya bersih, yang keluar dari lisannya yang baik-baik, mudah berbuat baik, mudah menolong orang, karena hatinya terbuka. Nah, kira-kira ciri-ciri hati yang terbuka, hati yang lembut tuh senang dengan kebaikan atau senang dengan kekerasan ya Bunda? Dengan Kebaikan. 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 Pada Oke. kebaikan. Dia gampang tersentuh nggak kalau ada orang yang susah di sekeliling dia? Iya, Iya, Ustaz. Iya, Suka Ustaz. nolong suka nolong orang nggak kira-kira? Ya, Suka tolong orang, Ustaz. suka menolong. Iya. Merasakan apa yang dirasakan orang. Nah, berempati, bisa merasakan apa yang dirasakan orang, seperti bunda-bunda di keluarga besar Mim ini. Oke. Nah, maka hati-hati. Jadi kita sudah tidak bicara di zona ini. Kita sudah tidak bicara di zona ini. Kita bicara ayah bunda nih hijrah. PR-nya bukan lagi baca. PR-nya memahami. Karena kalau tidak memahami, tidak memahami Quran, sama dengan hati yang terkunci. Memahami Quran berarti hatinya terbuka. Hati yang terbuka inilah wadah untuk datangnya pertolongan Allah. Nah, maka gimana cara memahami Quran? Tuh, BSOP ya, buat mau praktek. Coba lihat. Secara zahir, agar Quran itu mudah dipahami, secara prinsip, berwuduklah sebelum membaca. Yang kedua, kenapa berwudu? Karena Allah Quran itu hanya melekat kepada orang-orang di surah Orang yang bersih. Al-Waqi'ah surah 56 ayat 79. Maknanya luas, la yamassuhu illal mutahharun. Dan tidaklah kata Allah Quran itu ada bersama orang-orang yang suci. Oke. Nah, suci yang pertama hamba-hamba yang disuci, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Maka rekomendasinya berwudu. Kalau sedang datang bulan gimana, Kiai? Kalau sedang datang bulan, jangan pegang mushafnya. Kalau pegang handphone, boleh. Kan itu bukan mushaf. Oke. Yang kedua, setelah berwudu, kenapa berwudu? Tadi Allah yang menyebutkan. Yang kedua, Allah sebutkan juga. Allah tuh mencintai Orang-orang yang suci. orang yang mensucikan diri. Surah Al-Baqarah ayat 222. Nah, maka budaya wudu ini bukan hanya pas mau sholat. Budaya jaga wudhu kita tidak tahu kapan malaikat maut mengambil nyawa kita. Paling tidak pas sakaratul maut kita terjaga kesuciannya. Masya Allah. Begitu dia. Kentut wudhu. Buang air kecil cepat wudhu. Nah dulu saya juga tidak peduli ya. Mau wudhu itu pas sholat aja. Jadi dulu tuh cara berpikirnya wudhu tuh pas aja sholat. Tapi setelah belajar, iya ya. Nah sunnahnya Rasul ya jaga kesuciannya. Nah wudhu. Yang kedua, minta perlindungan. Jadi step langkah-langkah untuk memahami Quran gitu loh. Biar Quran tuh melekat.
minta perlindungan. Allah sudah sebutkan di surah 16 ayat ke-98. Maka apabila engkau Muhammad, coba lihat, yang baca Quran di sini siapa? Santri kah, ibu-ibu kah, bapak-bapak kah, anak-anak, atau Rasulullah baca Quran? Rasulullah. Rasulullah. Selevel Rasulullah saja baca Quran. Allah suruh bilang apa di situ? Mohonlah juga ya. Mohon, minta apa? Minta perlindungan. Minta perlindungan. Oke. Nah, ada apa? Karena kenapa diminta perlindungan di surat 16 ayat 98? Karena satu huruf Quran, kalau kita betul-betul membacanya dengan benar, betul-betul SOP dengan benar, sama dengan 10 kebaikan. Bayangkan banyak kebaikan yang didapatkan. Oke, Allah tidak sebutkan alif lam mim itu satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu huruf. Nah, begitu banyak murjaah kebaikan. Kebaikan inilah yang saya sering sebut namanya pahala. Dan pahala inilah yang bisa diridem, bisa ditukar dengan rezeki. Bentuknya seperti apa? Suka-suka Allah, Bunda. Saya ketemu Anissa Hubaba, zuriatnya Rasulullah, per 3 hari selesai 30 juz. Umurnya 107 tahun, Allah kasih matanya masih tajam melihat Quran. Saya ketemu juga orang Padang, ya kan, umur nenek itu udah 89 tahun. Per 5 hari selesai 30 juz. Anak cucunya jadi orang berhasil semua. Nah, maka suka-suka Allah. Tapi hampir saya menemukan orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk mengejar dan memahami, memperjuangkan Al-Quran, pasti dia paling tidak dikasih kesehatan. Begitu aja. Nah, maka 10 kebaikan. Nah, kesehatan tidak suka kan kalau Bunda Nina, Bunda Mahmuda, Bunda Fatimah dapat kebaikan, setan tidak suka. Jadi satu, mulainya dengan apa ya Bunda? Berwudu. Yang kedua minta apa? Minta perlindungan. Perlindungan. Dari apa? Dari setan yang terkutuk. Karena jangan berpikir antum baca Quran, lalu setan langsung bertaburan. Belum tentu. Setan yang masuk dalam pikiran, dalam angan-angan, itu ya akhirnya membuat kita jadi tidak konsentrasi. Sehingga jadi gini, setelah minta perlindungan, maka yang ketiga, nah kalau mau, ya betul. Oke. Setiap momen mau ngaji, setiap momen mau majelis, rekomendasinya adalah setiap momen mau majelis tuh, rekomendasinya adalah ini dia. Ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Zalika khairul lakum wa athhar fa in lam yatajidu fa innallaha ghafurur rahim. Dah, coba lihat artinya. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Baca arti sama-sama. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan besar, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah sebelum melakukan pembicaraan itu. Dan demikian itu lebih bagimu dan lebih bersih. Tapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, sungguh Allah Maha Pengampun, harus sedekah dulu, betul. Nah, saya tuh baru ngeh. Kan kalau saya kan produk ngaji tahun 90-an ya. Jadi saya baru ngeh kenapa setiap dulu saya ngaji SD bawa botol minyak tanah. Ada yang ngerasa dulu nggak gitu? Ada, Ustaz. Ada. Ya, benar. Itu zaman dulu. Apa ayatnya? Mungkin zaman dulu. Pak Kiai. Kabar. Tidak sempat jelaskan. Ya. Minyak tanah sama gula. Ada yang pernah dulu ngaji bawa minyak tanah?
Ada. Minyak tanah sama gula. Ada Berarti Jumat. boleh lah kalau Jumat. setiap kita ngaji ini bawa minyak tanah sama gula, boleh nggak kira-kira? Boleh, boleh. Boleh Ustaz. Ah, Nah, ini dia ya Bunda. Harus itu kepikiran. Ini bagi yang mau, bagi yang mau. Jadi setiap kelas tuh, ya kan setiap kelas tidak apa-apa, cuman geserin 2.000, 5.000 rupiah. Yang bisa transfer, yang tidak bisa masukkan. Kenapa? Dalam rangka apa? Dalam rangka, coba lihat, apabila kamu mengadakan pembicaraan Menerangkan hati. khusus dengan Rasulullah, siapa Rasul zaman sekarang? Itulah Al-Quran. Hendaklah kamu mengeluarkan sedekah, kata Allah. Ini perintah Allah. Terus, sebelum melakukan pembicaraan itu, yang demikian itu lebih baik dan lebih bersih. Artinya adalah beda antara ngaji yang dimulai dengan bersedekah di awal dengan ngaji yang tak bersedekah. Ngaji yang dimulai dengan sedekah, Allah tawarkan dua kebaikan. Ada kebaikan yang lebih untukmu dan itu mensucikan kamu. Lalu Allah bilang, tapi kalau kau memang tak punya harta, kata Allah, untuk kau berikan, ya udah tidak apa-apa. Tapi kalimat ini sindiran loh. Aku maha pengampun dan maha penyayang. Sebenarnya Allah bilang berdosa. Gitulah dia. Mulai nyambung? Nah, artinya Allah bilang berdosa ente. Tapi tidak apa-apa. Aku maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, terus sampai Allah sindir lagi. Jika kau takut miskin, gara-gara ngaji, ya kan? Sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasulullah, tapi jika kamu tidak melakukannya, Allah telah memberi ampun kepada kamu 2 kali. Allah bilang. Maka Allah sindir. Kalau kau tak mampu, ya udah laksanakan sholat, tunaikan zakat, serta taatlah kepada Allah. Kisosnya itu. Kalau sampai 2 kali Allah sebutkan, ibaratkan, berarti ini ayat penting tidak dipraktekkan? Penting kan? Nah, jadi, dan kabar baiknya Allah tidak sebut nominal. Jadi ayah bunda, saran saya kalau punya mobile banking tidak apa-apa mulai 1.000. Saya juga memulai sebuah kebiasaan berbagi ini mulai dari angka yang kecil. Allah lebih mencintai kecil tetapi istiqomah ketimbang besar tapi tidak istiqomah. Jauh lebih cinta lagi besar dan istiqomah. Begitu ayah bunda. Oke, lanjut ya. Nah, jadi step yang ketiga adalah beri umpan. Sebelum makan atau sedekah di awal. Surah 58 ayat ke-11, ayat ke-12 dan 13. Nah, lalu step berikutnya adalah, baru masuk proses mengajinya. Proses mengajinya kata Allah sudah sebutkan. Jadi Quran itu ya kan adanya di Lauh Mahfuz. Jadi Allah yang memberi kepahaman Al-Quran di surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah di ayat ke-16 kata Allah. La tuharrik bihi lisanaka litajala bih. Janganlah engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk baca Quran dengan cepat-cepat untuk menguasainya. Berarti jangan terburu-buru. Kenapa? Hadiahnya inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kamilah yang mengumpulkannya ke dalam dada kamu dan membacakannya. Nah, ini artinya dimensi yang dimensi kepahaman. Tuh, tafsir dalam Ibnu Katsir sesungguhnya yakni menghimpunkannya dalam dada dan membacanya, dan maksudnya adalah membuat kita pandai membacanya, membuat kita pandai memahaminya. Jadi saya contoh ya, saya dapat insight baru, ada beberapa teman-teman kuliah jurusan Al-Quran. Kalau disuruh pidato, disuruh khotib, disuruh di depan, dia bisa menyampaikan ayat-ayat Al-Quran itu.
Tapi begitu duduk berduaan atau circle kecil, berubah ayat-ayat itu menjadi sebuah pemahaman untuk dilaksanakan, belum bisa. Maka beda antara baca Quran dan memahami Quran. Beda antara beriman dan dengan praktek keimanan itu sendiri. Maka jangan terburu-buru agar apa? Agar Allah yang memasukkan kepahaman. Nah, di surah 75 ayat ke-16-17. Tuh, contoh tuh. Ada kakak yang tadi komen saya baca. Nah, tuh dapat insight baru, Masya Allah. Baru tahu astagfirullahalazim. Nah, artinya tidak semua orang tuh peka. Ada orang begitu saya kasih tahu tadi tentang sedekah. Astagfirullahalazim, baru tahu nah Ustaz. Tandanya dia connect. Hati, pikirannya sedang nyambung dengan materi ini. Tapi ada orang yang biasa aja ngeliat, oh gitu ya. Oh, pasti cepat lupa tuh. Nah, tapi insya Allah saya lihat nih wajah mak-mak nih, wajah-wajah sedang serius. Entah serius ngaji atau entah serius nengok rekeningnya udah habis awal bulan nih ya. Oke. Nah, jadi kalau 4 tahap ini sudah dilakukan, maka hadiahnya yang kelima. Apa itu hadiah yang kelima? Yaitu diberi hikmah. Surah Al-Baqarah ayat 269. Nah, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dia memberi hikmah kepada siapa yang dia kehendaki, dan barang siapa yang dapat hikmah, dia dapat kebaikan yang banyak. Begitu rumusnya, kawan. Jadi dia dapat kepahaman. Orang kalau dapat hikmah dalam kehidupannya, maka dia akan melihat sesuatu itu dengan sudut pandangnya Allah, bukan dengan sudut pandang makhluk. Ya kan? Almarhum ayah saya sama ayah lagi berkunjung ke rumah guru saya. Ayah saya lagi mau packing kotak, kebeset, buka cutter, kebeset bawahnya keluar, jatuh pisau cutter, zut, langsung ngebeset kaki, kebeset keluar darah segar. Lihat, kalau orang biasa kan tadi cepat, ambil. Guru saya bilang, tak apa-apa, tenang. Masya Allah, baiknya Allah tuh bang. Darah kotor abang dibersihkan Allah tanpa capek-capek bekam. Nah, coba lihat. Selalu punya sudut pandang positif terhadap peristiwa. Saya ketemu lagi, saya bilang tuh ada orang yang umurnya sudah 75 tahun, ibu-ibu. Kerjaannya membangun 100, sudah membangun 100 masjid. Apa amalannya? Saya tidak tanya berapa masjid, tapi saya tanya mundurnya. Apa amalan bunda nih? Kenapa rezeki tak putus-putus? Tak ada. Satu, kata dia. Allah tuh berjalan dengan orang-orang yang sabar. Innallah ma'asobirin. Sudah dikasih Allah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Terus mundur lagi. Wasta'inu bisobri. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Berarti kalau orang sedang tidak sabar, Allah sedang tidak sama dia, dan dia tak dapat pertolongan. Lalu apa hubungannya dengan masjid? Nah, kalau orang lain minta tolong hanya untuk kesenangan dia, Bunda minta tolong agar Bunda punya banyak aset, punya banyak harta akhirat, masjid. Nah, kalau pakai kerja Bunda tak masuk. Maka kerja, Bunda belajar dari almarhum suami, belajarnya satu amalannya. Suaminya tuh dari pertama nikah sampai meninggal, termasuk guru saya juga, itu adalah orang yang tak pernah marahkan istri. Pengen tak punya suami yang tak marahkan istri? Nih, mau. Nah, tapi berarti kalau pengen punya
Kalau pengen punya suami yang tak marahkan istri, maka istrinya dulu yang jangan marah-marah. Pengen enggak? Silakan dah. Silakan marah. Berat Ustadz. Apalagi Bapak tuh udah dibilang jangan ngopi. Nanti masih gak dibantai ya Ustadz. Nah, itulah hikmah. Ya kan? Jadi hikmah tuh sekali lagi dikasih kepahaman. Oke? Dikahaman lagi berusaha Ustadz. Wah banget. Nah jadi saya tanya tadi tuh, akhir ibu tuh amalan cuma satu. Sholatnya standar aja. Satu, tidak pernah marah. Jadi yang kedua, turunan kalau tak pernah marah, baik sangka sama orang. Yang ketiga, rajin sedekah. Nah, sedikit mengayakan dari materi ini, kalau manusia rata-rata berdoa untuk dirinya, sementara manusia di atas rata-rata berdoa untuk kepentingan Allah. Ini yang keren. Inilah doanya orang-orang kaya. Coba lihat doanya Nabi Ibrahim. Coba perhatikan doanya Rasulullah. Itu pasti doanya untuk umatnya. Doa untuk minta petunjuk. Doa untuk menangkan perang. Sama kayak Oma Bunda tadi itu doanya supaya dia bisa diizinkan terus bisa bangun masjid. Nah, kan beda. Ada orang doanya masih receh. Doanya minta sembuh, doanya minta jodoh, doanya minta minta suami setia, istri setia. Nggak salah sih, tapi masih untuk diri sendiri. Coba diluaskan doa tuh. Ya Allah, karuniakanlah aku kesabaran, karuniakanlah aku keikhlasan, karuniakanlah hamba rasa syukur, karuniakanlah hamba ketaatan, izinkan hamba bisa bangun malam, izinkan hamba bisa terus menghafal Quran, izinkan hamba terus bersedekah. Begitu yang diminta semuanya tentang kepentingan Allah, maka urusan kita dibereskan Allah. Kalian ngerti? Nah, itulah hikmah. Maka tadi itu siapa yang diberi hikmah, maka dia dapat kebaikan yang banyak, kata Allah. Lalu, apa turunannya ciri-cirinya orang yang selalu kena hikmah? Orang yang sudah tertancap hikmah dalam dirinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambah kuat imannya. Itu ciri-cirinya. Maka ketika orang sudah dapat iman, sudah dapat hikmah, maka dia punya satu ciri-ciri yang tampak. Semuanya ciri-cirinya mengena ke hati. Bertambah imannya, bergetar hatinya. Apa outputnya? Hati jadi lembut. Nah, inilah efek buntut daripada ngaji yang benar. Kalau makin ngaji makin sombong, makin ngaji makin suka nyala-nyalakan orang, makin ngaji makin merasa soleha, soleh daripada pasangan, salah ngajinya. Oke? Tapi makin ngaji makin sabar, makin ngaji makin mengalah kepada pasangan. Mengalah tuh bukan berarti diinjak-injak atau hina. Masya Allah. Nah, hati jadi lembut. Kalau udah hati lembut, lisan jadi terjaga. Kalau sudah lisan terjaga, pikiran baik sangka. Nah, kalau orang sudah hidup dalam zona ini, maka dia sebenarnya hidup dalam zona bahagia. Coba, gimana setan mau goda dia? Dimaki-maki orang, dicela-cela orang. Tidak apa-apa. Dia cuma jawab, tidak apa-apa. Bu Nina tahu nggak? Tadi itu loh, ada ibu Fulana tuh ceritakan ibu Nina. Masa dibilang gini, 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 gini.
Wahai manusia, hati-hati kalau ada orang datang kepadamu dan menjelek-jelekkan engkau, maka tandailah suatu saat dia akan datang ke orang lain, ya kan? Jika ada orang datang kepadamu menjelekkan orang lain, maka satu saat dia akan datang ke orang lain menjelekkan engkau. Itu sudah rumus kehidupan. Saya kalau ada orang tiba-tiba datang jelek-jelekkan orang lain depan saya, justru dia yang saya tandain. Tapi ketika kita sudah punya benteng hati yang lembut tadi, kita cuma bilang, tidak apa-apa bunda, dia belum kenal saya mungkin. Kalau dia udah kenal, tidak mungkin dia akan berkata demikian. Saya tahu kok dia orang baik. Langsung iblis yang ngemankan dia langsung lemes. Tak berhasil aku ngajak Nina gibah. Tak berhasil aku ngajak dia untuk berpecah belah. Nah begitu. Yang keluar, tidak apa-apa. Kita doakan, moga dia sehat. Baik sangka, udahlah. Kalau udah kayak gini, setan pun tidak bisa ganggu. Yang tersisa bahagia. Dan bahagia pembuka dari segala pintu rezeki. Imam Najidala. Pembuka segala pintu rezeki. Nah, ini the next level daripada bunda-bunda mim ini. Sudah waktunya naik tingkat. Di luar kelas yang 4,5 jam, 45 menit ngaji sama-sama, luangkan waktu baca Quran dan lihat terjemahannya. Buat yang punya handphone Android, bisa download ini aplikasi cukup bagus. Buka aja di sini dia. Nah, jadi di situ bisa baca tafsirnya juga. Buka. Nah, Quran tafsir. Nah, yang putih nih. Nah, ini saya udah ini berarti yang pro. Nah, saya bagikan ya. Ya sini ya. Nah, itu dia. Nah, di Quran ini, nah, misalkan, jadi, oh begitu pencet ininya, bahwa itu keluar tafsirnya. Nah, di situ lagi kita bisa memahami pelan-pelan. Jadi waktu luang bunda-bunda bisa lebih produktif ke Al-Quran. Oke? Nah, bisa lihat perkata, Mbak. Kata. Begitu kita lihat yakhfa tersembunyi. Oh, ada 34 kata yakhfa. Ada 4 kata. Nah, begitu caranya. Jadi, saya ingin mengajak bunda-bunda, ayah-ayah semuanya menaikkan kualitas Al-Qur'annya. Jadi Quran tuh benar-benar terasa dalam kehidupan. Karena Quran itu bukan hanya sekedar bacaan. Kalau bacaan itu Quran. Oke, Quran juga bukan hanya sekedar pengetahuan. Kalau pengetahuan itu skripsi. Quran adalah terapan. Quran adalah betul-betul petunjuk dalam kehidupan. Sampai bunda dan ayah semuanya itu mengambil setiap langkah keputusan hidupnya, semuanya diputuskan dengan Al-Quran. Tak ada keputusan hidup yang tak pakai Al-Quran. Tak ada diskusi suami istri tanpa mendiskusikan Al-Quran. Tak ada kumpulan daripada ibu-ibu, emak-emak lagi, walaupun di mall, di arisan, selain menceritakan Quran. Itulah yang saya lakukan 5-6 tahun terakhir. Duduk di mana ngomong Quran. Kok bisa? Kok bisa Ustadz menghafal surah sekian, ayat sekian? 7-8 tahun yang lalu, saya juga sama seperti bunda-bunda kebingungan, tidak paham. Nah, tetapi sekali lagi ternyata Allah sudah janjikan. Allah yang memasukkan kepahaman, bukan kita. Kalaulah kepahaman itu karena kita, maka yang hafal Al-Quran, maka yang cerdas menyampaikan Quran adalah mereka-mereka yang IQ-nya di atas 150. Mereka-mereka yang IP-nya 3,9, IP-nya 4. Faktanya, tak semua orang bergelar doktor itu ditakdirkan Allah bisa menghafal Quran. Ada kemarin saya lihat di sosial media, ada seseorang tiba-tiba ditakdirkan lahir normal,
lalu mungkin salah berapa pas umur berapa tahun tuh anak-anak tiba-tiba tak bisa mendengar, tak bisa berbicara, bisu. Tetapi seorang yang bisu ini, gitu, begitu suruh baca Quran, bisa. Yang keluar dari mulutnya cuma Quran. Masya Allah, tabarakallah. Nah artinya ini menunjukkan, bukan karena kecerdasan Quran itu ada di kepala, tapi karena kita melakukan ketaatan. Mulai dengan berwudu, minta perlindungan, bersedekah sebelum mengaji, jangan buru-buru. Nah, nanti Allah yang kasih kepahaman. Nah, itu ya kan, itu yang diceritakan beberapa teman-teman saya, Ustadz, ada saya ngisi salah satu ibu-ibu, kan Ustadz, saya tuh kemarin iseng aja. Saya pun nggak sadar, kok saya bisa cerita Quran ya di kumpulan arisan saya. Saya bilang, Allah sudah pilih Bunda. Jadi teman-teman tuh pada asik, suka mendengarkan, minta lagi bercerita. Nah, maka tujuan berikutnya setelah ini, the next level adalah Bunda Mahmuda, Bunda Fatimah, Kak Sri, Bunda Titi, bukan hanya mengaji, memahami. Nanti dari kepahaman itu, tanpa sadar Allah naikkan levelnya. Oke, Mahmuda sudah paham nih. Titi udah paham nih. Yumna udah paham nih. Maka level yang dinaikkan Allah tanpa sadar, lisannya teman-teman dipakai Allah untuk menceritakan Al-Quran. Itu mahal sekali. Kalau sudah lisan kita dipakai, sikap kita, tindakan kita, maka tubuh ini akan jadi saksi di hadapan Allah. Oke, karena akan ada satu masa di mana telinga, mata, mulut, ya kan, akan ditanya tentang apa yang sudah kita lakukan dengan Al-Quran. Allah sudah sebutkan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan bagimu dan kaummu, wahai Muhammad. Dan kelak kau akan dimintakan pertanggungjawabannya. Nah, maka the next level bunda-bunda mim ini bukan lagi, Ustadz saya nggak pede Ustadz, saya kan baru sampai level Ain Siro, saya baru An-Nazi'at. Kalaulah Rasulullah tuh nunggu selesai 30 juz, 6.236 ayat, 114 surah, kita tak kenal Quran karena sudah keburu wafat. Nah, maka ketika bunda-bunda naik level untuk memahami Quran, tanpa sadar tuh Bunda Mahmuda nanti sambil masak datang saudara. Akhirnya dia cerita, berkeluh kesah, ngobrol lah tentang suaminya, tentang tetangganya. Lalu Bunda Mahmuda nyeletuk, udah, gak usah pusing. Namanya hidup. Allah udah bilang dah. Udah memang begitu permainannya. Coba di Quran disebutkan. Allah sudah bilang surah 21 ayat 35. Yang bernyawa tuh pasti mati dan pasti diuji. Nah gitu. Walaupun tak belum bisa menyebutkan kulu nafsin za'iqatul maut. Nah ini tanda-tanda kebiasaan, habit yang bunda-bunda harus kejar. Harus minta, ya Allah. Jadikanlah lisan dari mulutku ini yang keluar cuman Quran, ya Allah. Begitulah dia. Ya, Bang? Nah, itu yang terjadi itu. Ustadz, saya kan bukan ustazah. Siapa bilang yang menyampaikan Quran itu harus ustazah? Oke. Tapi Ustadz, nanti ada orang bilang saya, cie-cie, sok pandai, baru belajar ngaji. Tuh ini sampai kebenaran, tidak ada yang menyimpang. Dan ini perintah Allah, coba saya tanya. Ada perintah Allah di surah Al-Ma'un. Al-Ma'un. Al-Asr. 103. Oke. Demi masa. Allah sampai bersumpah. Kalau Allah sampai bersumpah berarti main-main apa serius? Serius. Serius. Innal insana lafi khusrin. Kalian semua manusia, kata Allah, berada dalam kerugian. Maka lebih banyak yang bangkrut ketimbang yang kaya. Lebih banyak yang susah ketimbang yang bahagia. Lebih banyak yang rumah tangganya cekcok ketimbang yang harmonis. Memang sudah demikian pertarungannya, kata Allah. Illalladzi, kecuali na'amanu, yang beriman, yang mau sholat, yang mau ngaji, yang mau bangun malam, mau puasa. Wa amil solihat, ngaji saja tidak cukup, puasa saja tidak cukup, tahajud saja tidak cukup. Dia mau berbuat kebaikan.
dia mau nolong tetangganya, dia peduli sama anak yatim, dia mau bersih-bersih makmurkan masjid, dia peduli sama keluarganya. Begitu dia. Terus itu saja tidak cukup. Watawa saubil haq, dan saling menasehatkan dalam kebenaran. Al-haqqu, yang betul, benar, kebenaran. Apa yang betul-betul benar di dunia ini yang tidak ada bantahannya? Apa kira-kira? Al-Quran. Al-Quran. Jadi nasihat yang terbaik yang bisa disampaikan kepada saudara, disampaikan kepada pasangan, kepada anak, Al-Quran. Kalau sudah disampaikan Al-Quran, berarti kan otomatis. Kira-kira coba lihat, ayat ini, ayat pilihan, kita boleh lakukan atau tidak lakukan, atau ayat tentang kewajiban. Ayo, pilihan atau kewajiban? Kewajiban. Pilihan dan Kewajiban. 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 Artinya kewajiban. Berarti kalau kita mau tidak merugi, kalau kita mau hidupnya tidak merugi, maka kita harus jalankan 4 perintah ini: beriman, berbuat kebaikan, menyampaikan kebenaran. Nah, berarti coba lihat, saling menasihati dalam kebenaran. Ada kewajiban dari Allah, ada perintah dari Allah untuk Bu Mahmuda, untuk Bunda Enda, untuk Bunda Titi, untuk Bunda Yuli, Bunda Meti, untuk menyampaikan Quran kepada orang-orang di luar sekelilingnya. Oh, itu. Jadi Bu, tak apa-apa namanya ujian. Ya kan? Allah udah bilang dah ujian. Tuh, coba lihat, buka surah Al-Baqarah. Gitulah si awal-awal. Ya Allah bilang tuh, kita tuh pasti diuji dengan lapar, takut, jiwa. Sampai Allah sebutkan, wabashir sabirin. Nah, jadi ini adalah the next level bunda-bunda, ayah-ayah yang hari ini belajar mim. Bukan hanya terus belajar, tapi menjalankan apa yang Allah inginkan agar dapat kepahaman. Akhirnya pelan-pelan menyampaikan. Apa bonusnya? Bonusnya tadi Allah sudah sebutkan, hidupnya dicabut kerugiannya. Malaikat, jangan ganggu Yumna, jangan ganggu Nurdin, jangan ganggu Umi Farida, jangan ganggu Ratmi, jangan ganggu Lisdaya. Kenapa? Dia orang-orangku. Ya kan, setan jangan ganggu, malaikat tolong jaga. Jangan kasih berat-berat. Dia orangku. Cabut kerugian. Cabut, jauhkan orang yang hendak menipu dia. Jauhkan jadi calon menantu yang hendak merusak rumah keluarga besarnya. Jauhkan daripada orang-orang tetangga yang sirik kepadanya. Dicabut kerugiannya oleh Allah. Jauhkan bakteri yang membuat dia jadi sakit. Dijauhkan sama Allah. Jangan-jangan sederhananya sakit ya kita, keluarga yang belum bahagia, karena kita sedang menjalani ayat kerugian. Berarti kalau Allah bersumpah, kalau kita lihat ayat tadi, kita lihat dari kacamata terbalik, ayat tadi, ya kan? Berarti kalau Allah boleh dibilang, kita bisa melihat dari angle yang berbeda, demi waktu, sungguh manusia dalam keadaan rugi, kecuali, berarti kan sebaliknya. Sebenarnya sungguh manusia dalam keadaan beruntung, yaitu ketika dia beriman. Atau berarti kan sungguh manusia itu dalam keadaan rugi. Siapa dia? Mereka yang tidak beriman, mereka yang tidak berbuat kebaikan, mereka yang tidak menasehati, dan mereka yang tidak sabar. Berarti kan gitu cara berpikirnya. Dan kalimatnya adalah dan semua. Berarti tidak cukup beriman, tidak cukup berbuat kebaikan, tapi ada tambahan, menasehati dalam kebenaran. Berarti kalau misalkan Bunda Endang cuman beriman dan mengerjakan kebaikan, tapi tak menasehati dalam kebenaran, dianya aja, ini kan banyak nih, saya lihat banyak fenomena jemaah egois. Dianya aja yang taklim, dianya aja yang ngaji, dianya aja yang ini, tapi tak mau ngajak-ngajak orang, tak mau syiar, maka egois. Tak mungkin dia masuk surga. Karena dalam artian tak mungkin masuk surga itu sendirian. Masuk surga itu berjamaah. Dan ayat ini bagaimana? Jadi jangan-jangan tuh kerugian yang datang ke dalam hidup kita, itu tuh bukan karena memang kita bodoh, akhirnya salah dalam berdagang. Bukan karena kita ini ceroboh, bukan karena, tidak. Tapi karena kita, anggaplah beriman sudah, tapi belum berbuat kebaikan. Beriman sudah, berbuat kebaikan sudah, tapi
tidak pernah menasehati, tak peduli, urusan dia lah. Setan kan masuk, udah jangan ikut campur, itu urusan dia lah. Padahal kita punya kesempatan. Nah, kenapa ayat menasehati dikunci dengan kesabaran? Tugas kita hanya menasehati, bukan membuat dia berubah. Nah, itu kesalahan. Lihatlah batasnya sabar. Ketika Kak Sri sudah menasihatkan suami, ketika Pak, jangan keluar malam ya Pak, ya kan? Pak, bangun Pak, sholat subuh. Udah gampang, sholat lama di masjid. Nah, kalau dia berangkat bangun sholat ke masjid, berarti itu bonus. Tapi kalau juga udah dibangunkan, tak sholat ke masjid, boleh siram pakai air. Nah, itu bonus ya. Bonus air berarti. Enggak. Berarti kalau sudah dinasehatkan, dia juga masih juga belum, maka Allah bilang sabar. Ustadz, suami saya itu gini, istri saya gini. Udah sampaikan belum? Udah Ustadz. Ya udah. Kalimat berikutnya, sabar. Gitu loh. Kalau dinasehatkan, langsung melakukan, berarti kita tak sempat untuk menjalankan perintah yang berikutnya, yaitu sabar. Kalau diajak ngaji, tapi nggak mau gimana? Oke, coba tadi apa bunda pertanyaan Bunda Meti? Diajak ngaji nggak mau karena majelis taklim di kompleks sering kali ganti-ganti kostum. Ada pertemuan begitu katanya. Dosa, tak apa-apa pakai kostum yang berbeda. Ya kan enggak apa-apa. Nah, sampaikan juga ke ibu-ibu ketua majelis taklimnya, Bu. Enggak semua. Jadi sampaikan ini bukan kewajiban. Ada, pakai. Enggak ada, jangan. Jangan gara-gara kostum jadi tak jadi ngaji. Begitulah dia. Oke. Jadi kesimpulannya wisuda yang ke-15 hari ini. Ya kan? Betul ya Ustazah Siti ke-15 ya? Wisuda yang ke-15 ini adalah wisuda al-hijr. Sudah waktunya berhijrah. Sudah waktunya berubah. Sudah waktunya naik level. Dari hanya sekedar membaca, memahami. Begitulah dia. Dari memahami itulah dengan SOP 5 langkah ini, dengan output yang keenam, hadiahnya hikmah. Output setelah ini yang bisa diambil adalah wudhu, minta perlindungan, sedekah di awal, ya kan, sebelum mulai majelis, tanyakan, pakai QRIS, tak apa-apa, cuma 1.000, 2.000, tak ada hubungannya, yang penting istiqomah, jangan terburu-buru, nanti dapat hikmah. Begitu dapat hikmah, mulailah dibangun kepedulian, berharap orang-orang di sekelilingnya berubah lebih baik. Tapi ingat, oke, tugasnya cuma menyampaikan, bukan membuat dia berubah. Nah, kesalahan kadang kita memaksa dia berubah, walaupun dia suami, walaupun dia istri, walaupun dia anak, tak ada hubungannya. Saya punya adik cewek sama cowok, tapi diajak nggak mau ngaji, keluarnya malam banget gitu loh Kak. Nggak apa-apa Kak Selin, pelan-pelan. Saya juga punya. Maka dakwah itu ada 3 tahapan, menyampaikan kebenaran dalam bentuk lisan satu, dan jangan langsung marah. Saya lagi belajar. Kebetulan kita lagi merancang kurikulum mengajarkan tanpa harus memarahi. Nah, jadi saya belajar dari salah satu orang guru ketika santrinya sedang bermasalah, misalkan santri ketahuan tuh berdosa, mencuri atau apapun, bukan langsung dimarah, malah dikasihkan dulu makanan kesukaannya, dia makan, duduk, baru ditanya, kenapa tadi kamu mencuri nak? Karena memang begitulah yang Rasulullah ajarkan di surah Al-Baqarah ayat ke-151. Kami mengutus Rasul membacakan, menyucikan kamu. Oke, memang tugas kita, tugasnya menyucikan. Tuh, kami mengutus Rasul dengan kebenaran, membawa berita gembira. Jadi komunikasinya harus tetap gembira. Nah, begitulah dia. Dudukkan baik-baik, ngomong baik-baik. Oke, kakak udah sampaikan ya, Dek. Sekarang terserah, Dek. Dek, kamu tuh udah besar. Nah, pulang malam, nggak produktif. Nanti kamu kesiangan beraktivitas. Ya kan, mending kalaupun paling malam, karena itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Apalagi kami perempuan, ya kan. Nah, tapi ngomongnya sudah kasih makan. Nah, udah, bukan, Dek, kamu nih kayak keluar malam. Udah. Nah, kakak udah sampaikan, tugas kakak sudah selesai di hadapan Allah. Sekarang terserah kamu. Justru ketika kita tidak marah tuh,
Allah turunkan hidayah karena Allah yang merubah hati. Zret. Ketika Allah merubah hati, dia yang akan tidak enak sendiri. Gitu Kak Selin. Oke, ada lagi. Kalau ditegur marah, jadi malas, mau negor gimana Ustadz? Maka tadi itu tentang komunikasi. Kalaupun kita negornya ini, kau ngapa tidak sholat? Kau negor, kau ngajak berantem. Dek, itu loh. Dek, kalau mau sholat, coba deh ya, sederhana bahasanya. Dek, Kak, Bang, kalau mau sholat, sarungnya di bawah. Kan beda dengan kayak sholat lah. Nah, cukup kasih tau kayak gitu. Sarungnya, mantu mau ganti sarung. Kita langsung kepada solusi. Walaupun kita pakai celana panjang, Dek, kalau mau sholat sejarah di sana ya. Siap. Kiblatnya miring. Dah, gitu aja. Sederhana. Maka tadi itu pembasiran harus sampaikan dengan kabar gembira. Bagaimana cara mengajak sholat? Intinya gini, orang tuh bukannya tak mau mengerjakan. Orang tuh tak tahu apa manfaatnya. Maka step memerintahkan orang tuh adalah motivasi. Nomor satu tuh motivasi dulu. Orang itu mau mendengarkan nasihat ketika nyaman. Nah, itu dulu. Orang mau mendengarkan dengar nasihat ketika nyaman. Maka pesannya adalah, Bang, supaya nyaman, bangun kesan. Lalu, nah, rumusnya adalah, nasihat yang pertama itu dengan lisan kayak tadi. Contoh, gimana cara saya negor para pengusaha? Bang, abang nih bang, baru jalankan satu perintah dagang ya. Hidup abang udah dikayakan Allah. Mau gak lebih kaya bang? Mau lah Ustaz. Coba bang betulkan salat subuh abang. Itulah berat Ustaz. Masa sih bang? Abang pilih mana sih? Apa namanya? Keuntungannya dilipat gandakan Allah? Atau cuman melawan subuh? Atau lebih milih bantal dan keuntungan sekarang? Pengen untung lebih lah Ustaz. Coba tes. Tidak apa-apa orang baru, memang perintah Rasulullah sampaikan kabar gembira dulu. Jadi saya tidak bilang, bang, neraka bang, dagang terus. Nanti masuk neraka. Enggak. Saya bilang orang kayak abang layak buat masuk surga. Gitu. Ngomong sama suami, Pak. Baik banget Allah tuh ya, Pak. Kita nih, jangan pakai kamu. Kita nih, Pak. Masih belang-belang ibadahnya. Quran masih jauh. Udah banyak nikmat yang Allah titipkan. Kita bisa tinggal di kota, anak-anak sehat. Nah, Bunda tuh tadi dengarkan cerita, Pak. Ada orang tuh, Masya Allah, kenapa bisa kaya raya, ya kan, bisnisnya meledak di mana-mana. Ternyata kalau Bunda lihat, enggak dia kerja keras, Pak. Tapi setelah dicari amalannya, memang dia tidak pernah lalai sholat 5 waktu di masjid tepat waktu. Semoga lah, Pak, kita bisa dapat kesempatan yang sama. Sikit ya ngobrol, dah selesai ngobrolnya. Terus jangan, Pak, gini, 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 Pak. Jangan. Gitulah. Belum bisa dengan lisan, dengan tindakan. Pak, Mama ke masjid dulu ya. Apa tak kena tempeleng suami itu? Pak, izin ya Pak, cium tangan. Berangkat masjid. Lu lah deh. Karena tadi hidayah itu karena malaikatnya Allah. Dan itu Allah yang pilihkan. Yang ketiga tak bisa lagi pakai doa. Nah, oke, tunjukkan lisan yang gembira, tindakan yang baik. Begitu. Sip, ayah bunda yang dirahmati Allah, dapat sesuatu malam hari ini? Banyak Ustaz. Nah, alhamdulillah ya. Moga-moga bulan November ini nih, kan perintahnya ujung-ujungnya memahami dan menyampaikan. Itu the next levelnya. Nah, maka kalau bunda-bunda ini mengajak 2 orang baru saja buat ngaji di MIM, udah kurang lebih sekitar 800 dah minggu depan MIM kita. Nah, coba pasang niat. Apa-apa yang menjadi kebaikan yang sudah dicatat, dibagikan di grup keluarga. Assalamualaikum, izin. Bude mau ngajak, ada yang mau ngikut ngaji online nggak? Gitu aja di grup keluarga. Assalamualaikum, di grup teman-teman alumni grup kompleks sekolah, ada yang ikut ngaji online nggak? Ini ada pembukaan, udah gitu aja. Ya, siap praktek? Nah, saya tuh punya mimpi, punya harapan, punya doa. Satu saat ketika keluarga ini makin besar,
Nanti kita bikin kopdar pertemuan ngaji-ngaji offline-nya. Ustazah Siti dan tim-tim siap roadshow. Datang silaturahmi ke kota-kota Anda untuk bicara, untuk membesarkan Quran lebih dalam lagi. Benar kira-kira? Maka ayo kita besarkan sama-sama ya. Masing-masing. Siapa yang siap ngajak 2 orang baru untuk belajar ngafal Quran di bulan November ini? Katakan saya. Saya. Oke, saya doakan semoga dimudahkan. Semoga ini jadi tabungan akhirat. Amin. Hafalan Quran yang teman-teman kita dapatkan itu akan mengalir pahalanya kepada ayah bunda sekalian. Itulah amalan yang saya atas izin Allah masih istiqomah lakukan. Artinya amalan saya, tenaga saya ini terbatas bunda ayah. Tetapi ada santri, ada ratusan santri, ada ribuan jemaah di seputar Ispu Yaya ini yang ngaji. Dan saya dapat kebagian jatah doa dari mereka. Nah, dan saya berharap ayah bunda juga bisa mendapatkan kesempatan pahala kebaikan model seperti ini. Oke, coba praktek, ya kan? Karena kita tidak akan sempurna praktek surah Al-Asr tadi kalau belum memulai. Silakan di grup keluarga, grup komplek, grup saudara-saudaranya, ajak mereka. Nanti tolong Ustazah Siti data siapa yang berhasil mengajak saudaranya dan kita coba lihat apa perubahan yang Allah berikan dalam kehidupannya. Karena Allah sudah menjanjikan satu ayat terakhir yang saya ingin berikan sebagai hadiah ayah bunda. Nah, ayat terakhir di surah 4 ayat ke-95. Allah tawarkan tidak sama orang yang beriman duduk ya kan yang tidak ikut berperang tanpa punya halangan dengan orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjuang dengan harta dan jiwanya di atas orang-orang yang duduk-duduk saja. Artinya kalau jihad dulu adalah perang, jihad di zaman era modern ini adalah mengajak orang mengenalkan Al-Quran. Maka beda kata Allah derajatnya. Nah, inilah yang boleh disebut orang si kaya punya kesempatan ngambil rezeki si miskin. Dengan cara apa? Dengan cara beriman, berjihad satu langkah lebih. Begitu kata Allah ya bunda. Oke, selamat praktek. Kalaupun hadiah Allah tidak sebutkan bentuk hadiahnya. Saya tapi berdoa semoga hadiahnya dengan kata mulai syiar, dengan kita mulai mengajak orang, hadiahnya bisa jadi kesehatan. Hadiahnya panjang umurnya. Hadiahnya anak cucunya menjadi soleh-soleha. Hadiahnya Allah izinkan dia bisa berangkat ke Baitullah. Hadiahnya Allah wafatkan dia dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih ayah bunda. Saya izin karena harus menguji santri lagi habis ini. Mohon maaf kata yang salah. Mohon doanya karena besok ada 59 santri harus diuji. Rabu saya harus berangkat ke Turki mengantarkan bantuan untuk saudara-saudara kita di Palestina lewat Turki. Mohon doanya ya. Mohon doanya dilancarkan perjalanannya. Semoga jadi wasilah untuk kita terus bisa kembali dengan sebuah kebaikan di hadapan Allah bagi-bagi tugas. Nah, ayah bunda, saran saya ayo sama-sama praktek, siap praktek dan saya doakan kita semuanya Allah takdirkan bisa dapat syafaat baginda Rasulullah karena terus memperjuangkan Al-Quran. Terima kasih banyak yang baik-baik dari Allah, yang kurang dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.